Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidi Zainul Ihsan dari Data Mining T Teknologi Informasi 1924 10 10 2044. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum FBS, yaitu ada yang nomor satu itu untuk menggunakan berdasar Iris sama Altitude dan menggunakan perbandingan 20%, 30%, sama 40%. Kemudian menuliskan akurasinya. Kemudian kombinasi atribut yang memberikan klasifikasi terbaik. Nah, baik. Di sini udah ada contohnya dari Titanic, yang mana Titanic itu yang harus di drop itu adalah Kevin ya, karena emang Kevin itu ada 204 saja yang not null, sedangkan yang null itu sebanyak itu, seperti itu. Nah, di kesempatan ini langsung saja untuk pembahasan dari Iris, yang mana Iris ini saya menggunakan library pandas untuk manipulasi data frame. Nah, di sini data frame-nya menggunakan metode CSV dari iris.csv. Ini irisnya dari datasetnya langsung dari Kaggle yang resmi. Oke, di sini ada ID. Nah, karena ini apa itu namanya string, jadi spesiesnya bakalan dibuang terlebih dahulu. Nah, ini kita split terlebih dahulu menggunakan 20%, yang mana menggunakan random set 100 dan test-nya 20%. Nah, sini akurasinya 100% dan model predict testnya. Nah, ini. Jadi yang dari X itu kan X trend sama Y trend itu kan dapat dari data ini. Jadi maka dari itu dari spesiesnya itu dihapus gitu. Tinggal dari yang lain gitu. Nah, ini kemudian FBS-nya itu menggunakan version NB. Nah, untuk gunaan dari ini Escalon FBS itu mengimport dari algoritma FBS, kemudian menggunakan import version BS, salah satu jenis dari FBS. Kemudian baru di feed itu perintah untuk modeling. Jadi kalau misalkan mau membuat algoritma segala macam untuk membuat mesin itu pinter atau belajar, itu menggunakan perintah feed. Itu. Nah, ini setelah di feed kita print akurasinya dan mendapatkan skor 100%. Gitu. Ini dikali 100 ya, bukan langsung di print 100% seperti itu. Nah, setelah dilihat dan memang benar kayak gini, hasilnya itu bagus kayak seperti itu. Nah, sehingga untuk kombinasi yang terbaik di Iris itu adalah semuanya gitu, atau dari keempat atribut ini. ID nggak perlu ya, ID ini. Dan karena kenapa demikian? Karena akurasinya 100% seperti itu. Nah, kalau misalkan akurasinya di bawah 80%, itu sangat-sangat butuh dari kombinasi atau pembelajaran dari try and error dari semua ini seperti itu. Nah, itu dari Iris ya. Mungkin kalau dari Iris kan sudah dipelajari sebelumnya dan sudah ada, dan di sini ini trend test split membagi split dari test split itu membagi dari data tersebut menjadi trend set sama test set. Nah, splitnya itu dibuat random karena suatu data yang berurutan kemudian diberikan kepada mesin itu akan membuat mesin itu kesulitan gitu. Bukan kesulitan sih sebenarnya, lebih ke arah tidak bagus gitu aja. Sehingga
kalau kita kasihkan secara random, nanti kan akan memberikan ingatan yang lebih baik seperti itu. Nah, ini untuk 2%. Kita buat menjadi 30%. Maka harus akurasinya 100% juga. Kita buat test setnya 40%. Nah, akurasinya juga 100%. Jadi untuk kombinasi yang ini menggunakan seluruh atribut ya. Nah, selanjutnya yaitu dari LDOT, yang mana ini adalah ambil dari L2CSV, kemudian kita cek data nilnya sebanyak 0, di mana tidak ada data nol di sini. Jadi itu bagus seperti itu. Nah, kemudian di sini ada native country kan, yang mana native country itu ini kan masih berupa list atau beberapa dari string kayak gitu kan. Nah, ini akan dikosongkan sehingga nanti akan kita tokenizing secara manual kayak gitu. Jadi yang naive ini adalah naive country itu adalah suatu bentuk dari string, beberapa string nanti akan ditokenizing sehingga menjadi angka-angka seperti ini. Ini kan datanya ada 48.000. Nah, kemungkinan besar ada banyak negara dan US ini termasuk dari negara ke-39 seperti itu. Nah, itu untuk pertama. Kemudian di tokenizing berdasarkan race-nya, kemudian dengan education, kemudian gender, relationship, kemudian occupation, kemudian marital status. Marital status itu status perkawinan atau pernikahan seperti itu. Nah, kemudian workless. Nah, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi targetnya yaitu income-nya, dan kemudian semua dari ini itu telah tertokenasi atau sudah tokenizing seperti itu. Nah, sehingga tidak ada lagi string kecuali dari income, karena memang income kan dari targetnya seperti itu. Nah, di sini di drop dari variabel income, race, dan lain sebagainya, karena saya anggap tidak terlalu penting dari hal tersebut, sehingga tinggal dari ini saja itu, dari capital gain, capital loss, cost per week, kemudian ethical 6, kemudian work class X seperti ini. Nah, sehingga ada tersisa dari 6 kolom saja, 7 kolom saja seperti itu. Nah, sehingga pas dibuat data testing dengan 40%, random state 100, akan mendapatkan akurasi sebanyak 79%. Seperti itu. Dan X-test-nya semuanya itu kalau dilihat seperti ini. Nah, ini emang akurasinya nggak begitu baik seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mengetahui atau meningkatkan dari akurasi itu ada banyak cara. Selain daripada itu, untuk seperti menjawab dari soal nomor 2 ini, mencari atribut yang memberikan hasil klasifikasi terbaik itu bisa kita cari menggunakan VGA. VGA itu adalah salah satunya PGA, yang mana salah satu bagian dari dekompresi atau dekompresi feature sama ekstraksi feature. Jadi ada banyak variabel yang mana belum tentu semua variabel ini memberikan pengaruh terhadapnya seperti itu. Pernah suatu ketika studi kasus ada 10 kolom, nah ternyata itu kolom-kolom yang lain itu nggak berguna atau nggak memberikan pengaruh terhadap targetnya, sehingga mungkin hanya digunakan 3 dan lain sebagainya. Tapi tidak mesti dari 10 itu hanya menjadi 3 atribut seperti itu, enggak juga. Karena pernah saya lihat di jurnal internasional itu dari 10 atribut, 10 feature itu setelah di PGA
akan menghasilkan 8 atribut terbaiknya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk menjawab dari nomor 2 itu untuk memberikan klasifikasi hasil klasifikasi terbaik itu bisa menggunakan dekompresi dari future tersebut dan apa itu namanya dekompresi future tersebut dan lain sebagainya. Misalkan menghilangkan data null, kemudian tokenizing seperti ini, itu akan memudahkan dari proses klasifikasi dan meningkatkan akurasi seperti itu. Itu saja dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Saya Ahmad Zini Zainul Ihsan 1924 10 10 2044 data mining C Ilkom Universitas Jember. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.